Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan sekolah dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, yaitu tentang syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi, atau khususnya tentang indikator pemenuhan mutlak yang dalam pembicaraan berikutnya nanti kita sebut saja dengan IPM. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, seperti sudah diketahui bahwa akreditasi sekolah atau madrasah merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Dalam hal ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah yang biasa disingkat dengan BAN-SM. Penjaminan mutu di sini bisa juga diartikan sebagai penilaian terhadap mutu layanan pendidikan, berkaitan dengan mutu proses pendidikan sekaligus dengan mutu hasil pendidikan itu sendiri. Meskipun akreditasi dilakukan oleh pihak eksternal atau BAN-SM, namun akreditasi itu merupakan kewajiban bagi sekolah atau madrasah. Sekolah dan madrasah harus mengupayakan agar sekolah atau madrasahnya diakreditasi sesuai jadwalnya. Karena hasil akreditasi bisa saja berkaitan dengan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, bisa juga berkaitan dengan penandatanganan ijazah, dan yang paling penting adalah hasil akreditasi akan berkaitan dengan trust atau kepercayaan publik atau kepercayaan stakeholder terhadap sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Nah, sekarang perlu dijelaskan sekolah atau madrasah mana saja yang akan diakreditasi. Jawabannya terdapat beberapa kategori sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi. Pertama adalah sekolah atau madrasah yang baru berdiri dan belum pernah diakreditasi. Kedua, sekolah atau madrasah yang telah habis masa berlaku sertifikatnya, atau ini biasa disebut dengan reakreditasi. Ketiga adalah sekolah atau madrasah yang telah pernah diakreditasi tetapi hasilnya TT atau tidak terakreditasi. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, terutama sekolah atau madrasah yang baru berdiri. Bertanya, haruskah untuk akreditasi ini sekolah atau madrasah mendaftar, dan kemana harus mendaftarnya? Jawabannya, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk diakreditasi sekolah atau madrasah tidak perlu mendaftar, tapi cukup dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan dan mengisikannya ke Sispena atau DIA. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, apa saja persyaratan yang harus dilengkapi sekolah atau madrasah untuk bisa diakreditasi? Tentu saja persyaratan utama adalah bahwa sekolah atau madrasah itu sudah terdaftar di Kemdikbud atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau bagi madrasah sudah terdaftar di Kementerian Agama. Jika sekolah atau madrasah itu sudah terdaftar di Kemdikbud dan Kementerian Agama, maka sekolah itu akan memiliki nomor pokok sekolah nasional atau yang biasa disingkat dengan NPSN.
Dan jika sekolah sudah memiliki NPSN, sekaligus sekolah atau madrasah akan memiliki aplikasi Dapodik atau data pokok pendidikan bagi sekolah, dan memiliki aplikasi EMIS atau Education Management Information System bagi madrasah. NPSN itu sangat penting karena akan menjadi password sekolah atau madrasah untuk bisa mengakses SISPENA, Sistem Penilaian Akreditasi. Begitu juga Dapodik dan EMIS, karena semua persyaratan dan indikator pemenuhan atau compliance tersebut akan diambil secara otomatis oleh Ban SM dari Dapodik atau EMIS tersebut. Kalau sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu belum terdaftar di Kemdikbud atau Kemenak, dan atau belum memiliki NPSN, atau belum punya Dapodik atau EMIS, maka segeralah konsultasi dan berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat bagi SD dan SMP, atau ke Dinas Pendidikan Provinsi bagi SMA, SMK, dan SLB. Bagi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, tentunya koordinasi dan konsultasinya ke kantor atau ke Kanwil Kemenak setempat. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kalau sekolah atau madrasah sudah memiliki NPSN, sudah punya Dapodik atau EMIS, barulah Bapak dan Ibu mulai mempersiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan untuk diakreditasi. Untuk diketahui bahwa akreditasi sekolah atau madrasah tahun ini menggunakan perangkat sebagaimana diatur pada Kemdikbud nomor 1020/P/2020 tanggal 12 November 2020 yang menggunakan dua indikator. Di indikator yang digunakan untuk akreditasi tahun ini, pertama disebut dengan indikator pemenuhan atau disebut dengan compliance. Dan indikator kedua adalah indikator kinerja atau performance. Nah, indikator pemenuhan atau compliance itu dibedakan atas dua, yaitu indikator pemenuhan mutlak yang nanti akan familiar kita sebut dengan IPM, yaitu sejumlah persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi oleh sekolah atau madrasah yang akan diakreditasi. Yang kedua adalah indikator pemenuhan relatif atau biasa disingkat dengan IPR, yaitu sejumlah persyaratan dan dokumen yang boleh ada, boleh juga tidak ada, karena itu dia sifatnya relatif. Namun persyaratan dan dokumen ini akan diberikan penilaian dengan bobot 15% dari nilai akreditasi sekolah atau madrasah secara keseluruhan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator pemenuhan mutlak atau IPM. Sedangkan IPR dan indikator kinerja saya jelaskan pada video-video yang lain. Tentu saja masih di IJ Nauman Channel. Dalam pos akreditasi sekolah dan madrasah tahun 2020, dan perlu diketahui waktu video ini dibuat, pos 2021 belum ada, dicantumkan 5 persyaratan atau 5 dokumen yang menjadi IPM, yaitu 1. Sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional yang nantinya di-upload ke Dapodik atau EMIS. IPM kedua adalah kepala sekolah atau kepala madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPL calon kepala sekolah. IPM ketiga, sekolah atau madrasah pernah meluluskan siswanya. IPM keempat, sekolah atau madrasah menyelenggarakan
alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Dan IPM kelima, sekolah atau madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Jadi, diingatkan kembali pada Bapak dan Ibu kepala sekolah atau kepala madrasah bahwa semua persyaratan wajib atau indikator pemenuhan mutlak tersebut harus sudah tersedia, artinya sudah diperbarui dan diunggah atau diupload ke Dapodik atau EMIS. Tugas kepala sekolah atau kepala madrasah tentunya adalah mencek dan memastikan bahwa semua data dan persyaratan tersebut sudah diupload dan diperbarui oleh operator Dapodik atau operator EMIS. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita bicarakan butir-butir IPM tersebut. IPM pertama, sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional. Setiap sekolah atau madrasah tentu harus memiliki izin operasional untuk sekolah atau madrasah swasta dan SK pendirian untuk sekolah atau madrasah negeri. Untuk madrasah, izin operasional atau SK pendirian ini dikeluarkan oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama. Sedangkan untuk sekolah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dulunya sebelum berlakunya otonomi daerah. Sejak diberlakukan otonomi daerah, izin operasional dan SK pendirian sekolah ini diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wali kota, baik itu SD, SMP, SMA, dan SMK, kecuali SLB diserahkan kepada gubernur. Tetapi terakhir, sejak 2014, pemberian izin operasional dan pendirian sekolah khusus SMA, SMK, dan SLB tentu tetap dialihkan ke pemerintahan provinsi atau gubernur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Muncul masalah bagi sekolah atau madrasah yang sudah lama berdiri, bisa saja. Bahkan banyak sekolah yang sudah ada sebelum zaman kemerdekaan. Mungkin saja dokumen atau surat izin atau SK pendirian sekolah atau madrasah itu tidak ditemukan lagi. Maka saya sarankan agar Bapak dan Ibu kepala sekolah atau kepala madrasah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kemenak setempat dan dengan Ban SM Provinsi setempat untuk mencarikan solusinya. Bapak dan Ibu, kita bicarakan IPM kedua, yaitu kepala sekolah atau madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPL calon kepala sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, terdapat beberapa Permendikbud atau Permendiknas tentang kepala sekolah. Salah satunya adalah Permendiknas nomor 28 tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. Pada pasal 2 ayat 3 Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk diangkat sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah adalah telah memiliki sertifikat kepala sekolah atau kepala madrasah. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, maka seorang calon harus mengikuti diklat calon kepala sekolah atau calon kepala madrasah yang nanti dibuktikan dengan adanya STTPL. Sedangkan bagi kepala sekolah atau kepala madrasah yang sudah menjabat, diberikan penguatan kepala sekolah atau kepala madrasah, yang akhirnya nanti kepala sekolah atau kepala madrasah yang sudah mengikuti diklat calon kepala sekolah dan memiliki STTPL atau telah mengikuti penguatan kepala sekolah atau kepala madrasah akan mendapat atau memiliki
NUKS atau nomor unik kepala sekolah. Jika kepala sekolah atau kepala madrasah bapak dan ibu tidak atau belum memiliki STPL atau belum memiliki sertifikat penguatan atau belum memiliki NUKS, maka segeralah berkonsultasi ke Dinas Pendidikan atau Kemenak terkait. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, IPM ketiga berbunyi sekolah atau madrasah pernah meluluskan siswanya. Artinya sudah ada peserta didik atau siswa dari sekolah atau madrasah tersebut yang tamat. Barangkali poin ini tidak perlu dijelaskan karena datanya sudah otomatis tersedia di Dapodik atau EMIS. Sekarang kita bicarakan IPM keempat dan kelima. IPM keempat berbunyi sekolah atau madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Sedangkan IPM kelima berbunyi sekolah atau madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. IPM 4 dan IPM kelima ini kita bicarakan sekaligus karena keduanya seiring dan sejalan. Semua sekolah dan madrasah harus menyelenggarakan seluruh mata pelajaran dengan alokasi waktu sesuai kurikulum nasional. Masalah alokasi waktu dan mata pelajaran yang sering disebut dengan struktur kurikulum nasional itu bagi sekolah diatur dengan Kepmendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk lingkungan madrasah diatur dengan Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Bagi sekolah atau madrasah yang memiliki kekhususan, boleh atau bisa menambah mata pelajaran dan alokasi waktu sesuai kebutuhan tanpa mengurangi jumlah mata pelajaran dan alokasi waktu kurikulum nasional tersebut. Pengaturan alokasi waktu dan mata pelajaran bagi setiap sekolah atau madrasah dirumuskan dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disingkat dengan KTSP, yaitu buku 1. Artinya, seluruh sekolah atau madrasah harus mengacu ke kurikulum nasional. Untuk sekolah mengacu kepada Kepmendikbud nomor 21 tahun 2016 dan untuk madrasah mengacu ke PMA nomor 183 tahun 2019. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita tentang syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh sekolah dan madrasah dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelaksanaan akreditasi sekolah dan madrasah yang secara khusus kita kenal dengan sebutan indikator pemenuhan mutlak atau IPM. Perlu ditegaskan kembali bahwa terdapat 5 persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh sekolah atau madrasah untuk bisa diakreditasi. Pertama, sekolah atau madrasah telah memiliki izin operasional yang di-upload ke Dapodik atau EMIS. Kedua, kepala sekolah atau kepala madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPL calon kepala sekolah atau calon kepala madrasah. Dan ketiga, sekolah atau madrasah pernah meluluskan siswanya. Keempat, sekolah atau madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Dan kelima, sekolah atau madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Jika sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu akan diakreditasi, sekali lagi pastikan kepada operator Dapodik atau EMIS
bahwa kelima persyaratan tersebut sudah diunggah atau diupload dan diperbarui pada Dapodik atau EMIS. Jika salah satu dari 5 IPM tersebut belum tersedia, resikonya sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu tidak bisa diakreditasi. Maka segeralah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama terkait. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari amal saleh di bidang pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan tonton terus IJ Nauman Channel dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan like ya. Salam dari saya Indra Jaya Nauman.